Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan doa. Mulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Vietnam. Siap belajar. Kelompok 1 Slebel. Kami kelompok 3. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dengan belajar hidup bahagia. Oke. Kami dari kelompok 5 Thailand. Jaya. Oke. Kami dari kelompok 2 Indonesia. Anjay, Lanjutkan materi hari ini dengan sudah Ibu tuliskan di papan tulis pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas berasal dari bahasa jamak. Jamak berarti lebih dari satu, minimal 2. Kalau jamak dalam masyarakat berarti bagaimana? Aneka ragam. Ayo, Nurul. Aneka ragam. Di antaranya ada suku bangsa, bahasa, ras, Agama, adat perkawinan, mata pencarian, kesenian. budayaan itu bermacam-macam. Itulah yang dinamakan pluralitas. Berarti pada masyarakat Indonesia memiliki adat kebudayaan yang bermacam-macam. Inilah yang akan kita pelajari mengenai konsep pluralitas. Jelaskan bagaimana beraneka ragamnya agama di Indonesia. Siapa yang mau berbicara? Agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Islam, agama Kristen, Protestan, agama Katolik. Nah, berbeda tempat ibadahnya, berbeda cara beribadahnya, berbeda pakaian yang digunakannya. Itulah yang membuat beraneka ragam. Pekerjaan berarti berbeda juga adat kebudayaan yang berlaku di masyarakat sesuai dengan pekerjaannya tadi. Mulai dari penghasilannya, apanya yang berbeda? Suku bangsanya, kemudian agamanya, apalagi? Pekerjaannya, bahasanya, apalagi? Mata pencariannya atau pekerjaannya tadi, keseniannya, suku bangsanya. Nah, itulah keberaneka-ragaman bangsa Indonesia, di mana keberaneka-ragaman ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dibahas oleh kelompok Indonesia katanya tadi. Ayo, 3 faktor yang mengakibatkan atau yang menjadi pendorong terjadinya keberagaman atau pluralisme masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah faktor sejarah. Yang kedua faktor geografis. Yang ketiga adalah faktor iklim. Sekarang siapa yang Anggi, silakan disebutkan faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya keberaneka-ragaman di Indonesia. Faktor sejarah, faktor geografi, faktor iklim. Ya, benar? Sebutkan lagi rame-rame. Oh, bagus. Jangan ada yang tidak tahu mengapa kita seperti ini. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Anggi. Mengapa dari faktor sejarah mengakibatkan keberaneka-ragaman di Indonesia? Ya, silakan maju. Eza, Rabelsia. Faktor sejarah. Bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Selatan, dan India. Dua negara ini berbeda-beda budaya, antara lain berbeda bahasa, agama, mata pencarian, kesenian. Secara sejarah, bangsa Indonesia berasal dari bangsa mana, Nak? Yunan dan India. Dua bangsa ini memiliki budaya yang berbeda. Masuklah ke Indonesia, otomatis maka terjadi perbedaan budaya yang berkembang di Indonesia. Akibat secara keturunan memang kita berbeda. Contoh kalau di tempat kita
Ada yang berasal dari Tanjung Muning, ada yang berasal dari Simpang Tanjung, ada yang berasal dari Lubuk Mumpo. Ini semua tentu akan ada perbedaan walaupun hanya sedikit. Itu hanya satu kecamatan, apalagi kalau sudah berbeda negara. Jadi paham kenapa sejarah kita mengakibatkan kita beraneka ragam atau plural? Paham ya? Nah, sekarang yang kedua. Di samping faktor sejarah yang mengakibatkan terjadinya pluralitas ada apa, Nak? Faktor apa, Rengga? Faktor geografis. Bagaimana Coki yang faktor geografis? Geografis? Ayo Reza. Perbedaan tempat tinggal, misalnya ada yang di pegunungan, di tepi pantai, perkotaan, pedesaan. Tentu saja masyarakat yang di desa beda budayanya dengan masyarakat yang tinggal di kota. Masyarakat yang tinggal di tepi sungai berbeda budayanya dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Ada lagi? Masyarakat yang tinggal di tepi pantai berbeda dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan, di pinggir jalan. Intinya berbeda tempat tinggal, berbeda pula adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut. Bagus. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa, Coki? Dan pusat tinggi? Faktor iklim. Oh, faktor iklim. Bagaimana? Ayo. Panas. Daerah yang beriklim, ayo Anggi dulu. Daerah yang beriklim panas. Dengan daerah yang beriklim dingin. Bagaimana contoh beda lain? Oh ya, kalau daerah beriklim panas akan memakai baju yang pendek karena. Nah sebaliknya daerah yang dingin dia akan memakai baju apa? Akan memakai baju yang tebal. Dia nak makan apa? Oh iya, nak makan es. Kalau di tempat dingin dia perlu minum kopi. Nah itu berbeda ya. Nah, sudah. Sampai di sini ada yang mau tanya, Nak? Tidak. Tidak ada.